Terima kasih telah mengunjungi channel Miracle and Majesty. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kita akan belajar sifat fisis dan sifat kimia unsur. Yang pertama, kita akan pelajari tentang golongan alkali. Golongan alkali atau unsur-unsur golongan 1A, kecuali hidrogen. Jadi, yang terdapat dalam golongan alkali ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Sifat fisis golongan alkali diantaranya adalah sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Reaktivitas unsur adalah suatu proses di mana inti yang tidak stabil mengalami berbagai proses untuk menjadi inti yang stabil. Contoh reaksi golongan alkali dengan asam. Dua Na tambah 2 HCl menghasilkan 2 NaCl tambah 2 tambah H2. NaCl ini yang disebut dengan garam. Garam yang terbentuk dari reaksi golongan alkali dengan asam. Yang berikut kita akan mempelajari sifat dari golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah berada pada golongan 2A, di mana unsur-unsur yang terdapat dalam golongan alkali tanah berium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Berdasarkan sifat fisisnya, logam alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiodenya. Jadi untuk unsur-unsur golongan 2A lebih besar dibandingkan dengan, untuk sifat fisisnya lebih besar dibandingkan dengan unsur-unsur pada golongan 1A. Hal ini dikarenakan unsur-unsur golongan alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Contoh elektron pada logam alkali tanah. Barium 1s2, 2s2. Untuk magnesium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Jadi, elektron pada kulit terluar yang jumlahnya 2 ini yang memiliki ikatan logamnya lebih kuat. Pada kulit terluar elektronnya hanya 2. Tuh, barium 2s2, sedangkan magnesium 3s2.
Berikut kita akan mempelajari tentang unsur halogen. Unsur halogen meliputi unsur-unsur pada golongan 7A yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pembentuk garam. Karena itu unsur-unsur halogen dapat membentuk senyawa garam jika bereaksi dengan unsur-unsur logam. Contoh, logam Na bereaksi dengan Cl akan membentuk garam. Ini merupakan contoh reaksi antara logam dengan unsur halogen yang membentuk garam. Sifat fisis dari unsur halogen adalah titik lele dan titik didih yang meningkat seiring dengan kenaikan nomor atom di suhu ruangan. Sedangkan sifat kimia unsur halogen adalah reaktivitasnya yang tinggi. Sebagai unsur non-logam, halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halogenida. Yang berikut kita belajar tentang gas mulia. Unsur-unsur gas mulia berada pada golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Gas mulia mendapat namanya karena pada suhu ruangan wujudnya berupa gas dan bersifat sangat stabil atau sulit bereaksi. Gas mulia sering ditemukan berupa atom tunggal di alam. Sifat fisis gas mulia antara lain titik lele, titik didih yang sangat rendah. Gas mulia memiliki 8 elektron pada kulit terluar, kecuali untuk helium memiliki 2 elektron. Elektron pada gas mulia. Neon 10, susunan elektron 1s2, 2s2, 2p6. Argon 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi kecuali unsur helium, untuk neon, argon, dan seterusnya, elektron paling luarnya berjumlah 8 sehingga masuk dalam kategori gas mulia. Berikut sifat dari periode ketiga. Periode ketiga, unsur-unsur pada periode ketiga yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Berdasarkan sifat fisisnya, keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga akan meningkat semakin kanan pada tabel periodik. Jadi, dari natrium sampai pada argon semakin meningkat untuk keelektronegatifannya. Hal ini disebabkan jari-jari atom yang semakin ke kanan semakin kecil, sementara itu sifat kimia unsur-unsur periode ketiga beragam. Natrium merupakan reduktor kuat, sedangkan klorin adalah oksidator terkuat. Jadi natrium kebalikan sifat kimianya dengan klorin. Yang berikut akan pelajari tentang periode keempat. Unsur-unsur yang ada pada periode keempat yaitu di dalamnya scandium, titanium, vanadium, kromium,
mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Semua unsur tersebut termasuk dalam logam yang bersifat reduktor. Titik lele dan titik didih cenderung tinggi dan memiliki daya hantar listrik yang baik dan materi yang keras. Kandium dan seng berwarna putih sementara unsur-unsur lainnya memiliki warna yang beragam. Berdasarkan sifat kimia unsur-unsur transisi ini kebanyakan memiliki beberapa bilangan oksidasi dan dapat berbentuk ion maupun senyawa kompleks. Jadi, pada periode keempat ini yang merupakan unsur-unsur transisi yaitu dari skandium sampai dengan seng. Ya, demikian pelajaran kimia kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua.